Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel saya, Dian Bidgundar. Oh ya, saya mau cerita sedikit. Kenapa? Tadinya kan nama saya kan awalnya kan Wakai Hito, tapi saya ubah menjadi Dian Bidgundar. Itu karena saya mendapat masukan dan saran dari seseorang yang penting dalam hidup saya. Siapa dia? Secret. Langsung saja, di video kali ini aku bakalan cerita awal mula aku bisa sampai ke Jepang. Kita tunggu saja ceritanya. Aku mau cerita dari awal ya. Kalian jangan bosan dengerin. Kalian jangan bosan dengerin celotehan saya ya. Karena ini insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kalian yang lulusan SMA atau lulusan apapun itu, lulusan bidan, perawat, dan lain-lain. Ini sangat bermanfaat untuk kalian jika kalian ingin pergi ke Jepang dan ingin bekerja di Jepang. Jadi awalnya aku itu lulusan Universitas Gunadarma, jurusan kebidanan. Aku itu lulus tahun 2017. Nah, pada saat itu aku juga langsung bingung nih, mau lulus, pengen kerja di mana. Sebenarnya ada seorang bidan gitu ya, yang oh iya Dian kerja di sini aja. Tapi aku masih pikir-pikir karena aku ingin mencari yang lebih, sesuatu pengalaman yang lebih lagi deh. Jadi aku memutuskan untuk coba searching, coba cari di internet atau di Facebook gitu cara untuk bekerja di Jepang sebagai lulusan bidan. Awalnya saya mencari kebidanan di Jepang dan ternyata itu sulit untuk kerja di Jepang sebagai bidan. Lalu aku itu langsung, nggak tahu kenapa aku itu percaya sama satu LPK, dan di LPK tersebut juga aku belajar bahasa Jepang, dan nama LPK-nya apa ya? LPK Muara Insan Medika. Jadi itu LPK kayak untuk kursus bahasa Jepang yang menyalurkan ke apapun ada di situ. Mau kerja di bidang apapun ada di situ. Untuk lulusan apapun nggak apa-apa. Jangan minder guys. Jangan harus kuliah kerja di Jepang sebagai perawat harus lulusan tenaga kesehatan. Oh tidak, yang cukup panjang. Aku kursus bahasa Jepang 5 bulan di LPK tersebut itu hanya untuk mendapatkan N4 bahasa Jepang. N4 bahasa Jepang kalian tahu. Kalian kalau bisa Google. Searching guys. Dan terus itu ya, kalau misalkan dulu pas aku angkatan aku itu masih kibisi masih ketat sekali peraturannya. Karena untuk perawat itu minimal N4, maksimal N3. Yuk, terserah mau N2, N1 itu kalau yang otaknya encer. Saya nggak encer. Jadi untuk dulu itu harus minimal itu N4. Jadi aku itu kursus belajar bahasa Jepang 5 bulan. Di situ harus mendapatkan maaf ya guys, sebenarnya 6 bulan. Cuma karena saya telat masuknya, jadi saya cuma belajar 5 bulan doang saja. Belajar 5 bulan di LPK Muara Insan Medika. Dan alhamdulillah 5 bulan setelah selesai, aku itu udah ada yang pesimis, kayak nggak percaya diri kalau aku lulus N4. Karena bagi aku itu bahasa Jepang tuh susah sekali, bener-bener gitu. Kalau skripsi itu
kayak kompre. Studi kasus itu bener-bener sulit, kayak yang harus menghafalkannya itu bener-bener detail, kayak yang nulis pun itu nggak boleh salah. Senseiku dulu agak kejem. Maaf sensei. Terus itu namanya udah di situ 5 bulan, alhamdulillah lulus. Aku waktu itu didaftarin sama pihak LPK Testo. Itu alhamdulillah lulus N4. Ya, itu sesuatu kebanggaan. Aku sampai berpikir kok aku bisa lulus ujian bahasa Jepang N4 ini, padahal awal bulan pertama aku belajar bahasa Jepang itu sama sekali aku ingin mundur. Aku udah telepon orang tua, aku nggak mau ke Jepang karena this is very very difficult. Itu karena bahasa Jepang sulit sekali, bener-bener nggak bisa dibayangin gitu. Aku lulus N4, bukan sombong guys, maaf, ini aku hanya share, membagikan pengalaman aku aja ya, biar kalian juga pikir-pikir. Tapi ya semangat. Terus udah di situ katanya kan harus N3. Dari pihak LPK itu memberi informasi kepada kita semua murid-muridnya, katanya harus N3 bahasa Jepang. Dan aku udah wah, aku coba searching N3 bahasa Jepang itu seperti apa, dimulai dari pola kalimat, kosakatanya, kanjinya, dan masya Allah subhanallah itu sulit sekali. Itu bikin aku greget. Kenapa harus ada N3? Kenapa nggak cukup N4 saja gitu loh ya? Aku aja sampai bingung. Dan pernah aku udah ujian N3, tapi aku nggak belajar N3, tapi kayak untung-untungan aja gitu, kayak mau ya gitu, lulus nggak lulus terserah, tapi nggak belajar aku. Dan ya emang nggak lulus, emang nggak belajar. N3 kanjinya pun I don't know gitu loh, kayak yang ya udahlah gitu. Kocak, ya mau ujian tapi nggak belajar itu dan itu bener kan nggak lulus. Tapi mulai dari situ kita mau di sana. Singkat cerita guys, langsung saja kita ke pelatihan yang kedua. Dan pelatihan yang keduanya itu aku itu di IM Japan. Dari pihak LPK tersebut menyalurkan ke IM Japan. IM Japan angkatan 304. Mana suaranya? 304. Nah, udah terus abis masuk IM Japan, di situ tes masuk IM Japan tuh sulit banget. Jadi kita diambil dengan ini program khusus IM Japan. Jadi pihak IM Japan, orang Jepang itu di Honjing tuh semua dengan staff-staffnya itu datang ke LPK kita. Karena di LPK kita banyak yang sudah mendapatkan N4 bahasa Jepang. Jadi mereka tertarik datang ke tempat kita, dan di situ kita melakukan tes wawancara, matematika, terus kesemaptaan tubuh, dan lari, push up, sit up. Wah, ngap rasanya. Terus udah kayak gitu, udah singkat cerita ya alhamdulillah kita diterima. Kita semua diterima di IM Japan, kita semua masuk ke IM Japan dengan program tersebut. Ya bersyukur sekali. Dan latihan di IM Japan pun tidak mudah. Jangan seperti yang kalian bayangkan, yang kita bayangkan. Kenapa? Karena masuk ke IM Japan setiap hari. Cerita nih, curhat. Setiap hari jam 4, jam 5 apa ya? Subuh ya. Itu harus bangun, harus lari keliling IM Japan, keliling gedung IM Japan, BBPP Lembang.
Iya, kita pelatihannya di situ di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Dan udah muter-muter, udah lari, terus udah setelah lari itu ada senam, enggak senam, enggak, ya ada pemanasan, ada pendinginan, lalu dulu kalau sit up push up itu aku lupa ada enggak ya di pas tiap harinya itu. Cuma pas saat itu kita ada ini kayak ada ujian fisik, jadi IM Japan itu kayak melatih kita ke fisik, jadi fisiknya itu harus bener-bener ditempa itulah ditempa. Lalu udah kayak gitu ya, emang apa ya, proses yang panjang ya gitu ya. Jadi 10 hari kita ikut angkatan 302, lalu kita dipulangkan bukan karena apa-apa, karena kayak kita ikut tahap pelatihan yang keduanya. Jadi pelatihan keduanya itu selama 2 bulan di IM Japan. Dan itu di situ udah dapat asrama gratis, makan gratis. Ya I don't know itu yang bayar Kaisa atau enggak, Shiranai nggak tahu. Nah yang pasti kita dapetnya gratis, jadi ya it's okay gitu ya, kita menjalani saja, belajar syukur. PR semuanya kita kerjain, harus itu, nggak boleh nggak kerjain. Kalau nggak dikerjain dapat mondai, dapat masalah sama guru-gurunya. Terus udah kayak gitu, udah masuk tahap pelatihan. Alhamdulillah. Oh ya, kita juga di situ ujian N3 bahasa Jepang. Tetapi di situ kita belajarnya nggak fokus. Jadi karena ya mungkin itu hanya alasan saya saja. Karena sebenarnya saya nggak bisa mendapatkan N3 bahasa Jepang di Indonesia gitu. Ya next aja ya. Udah kayak gitu. Nah barulah kita berangkat ke Jepang. Aku ke Jepang itu sebulan 10, dan di apa ya, ditampung. Ya seperti itu bahasanya, ditampung. Ditampung di penampungan. Enggak, ditampung di training center di Saitama. Ya di Saitama, dekat Tokyo. Di situ selama 1 bulan. Jadi bulan 11 kita masuk ke sini, ke tempat kerja kita. Apa namanya, kalau di Indonesia panti jompo, kalau di sini ya kayak seperti rumah sakit yang udah ada perawatnya, udah ada dokternya, jadi kayak lengkap gitu, udah lengkap. Jadi ya nggak hanya kayak kita perawat care workernya aja gitu, semuanya ada. Dan di sini ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan akhirnya bulan, oh iya kan awalnya kan diharuskan wajib N3 bahasa Jepang, dan ketika ada angkatan yang lain datang, jadi kita di Jepang, kita tes bahasa Jepang itu buat tahun 2000 berapa ya, lupa. Tahun kemarin apa ya. Kok lupa sih. Di Jepang ujian N3 bahasa Jepang pertama kali di Jepang. Dan alhamdulillah lulus. Ini aneh ya, kenapa? Nggak tahu. Padahal di sini juga kayak belajar nanti pas di training center itu belajar bahasa Jepang N3 dan belajar kaigonya. Jadi dicampur kaigo apa namanya? Ya perawat lansianya. Jadi dicampur. Ya kayak yang, jadi kaigo juga di perawat lansia juga ada ininya, ada kosakata khusus kosakatanya gitu. Jadi nggak seperti kosakata setiap hari kita bahasa Jepang yang ini. Jadi kayak arti dari makan aja beda. Kalau bahasa Jepangnya makan kan tabemas, itu kan udah biasa ya, udah futsu. Nah kalau ini tuh beda, seshu, kayak yang
lebih tahapnya lebih tinggi lagi gitu loh kosakatanya untuk yang perawat ini. Jadi wow sekali gitu. Jadi pusing kan menghafalkan kosakata yang berbeda tapi artinya sama. Yo guys, what's up? Aku pernah awal-awal juga pernah pengen pulang sih pas di Jepang itu ya, karena gimana ya, yang menurutku ya agak-agak sulit. Ya udahlah, itu ada enak nggak enaknya kalau untuk kerja itu ya. Semua juga gitu, ada plus minusnya, ada kekurangan, ada kelebihan, ada enak, ada nggak enak, ada sesuatu dan tidak ada sesuatu. Ya begitulah guys. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini aku menjalan udah 1 tahun, mau 2 tahun, bulan 10 2 tahun ya, bulan 10 2 tahun di Jepang, kerja di Jepang. Jadi guys, untuk kalian yang ingin bekerja di Jepang, jangan patah semangat, jangan jangan patah semangat, jangan menyerah, jangan mudah menyerah lah untuk bahasa Jepang ini. Jadi kita harus mencintai dulu bahasanya, kita harus mencintai dulu bahasanya, kita korek-korek lah itu korek-korek lah itu bahasa Jepang. What? Karena kayaknya memang harus bener-bener dicintai deh kalau untuk mau belajar bahasa itu, bahasa apapun itu. Karena apa ya, semua itu tidak mudah dengan seperti membalikkan telapak tangan. Sudah ya, sekian saja video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian sebagai apapun itu yang ingin bekerja di Jepang. Ada pabrik, ada proyek, ada genba atau perawat gitu. Jadi semuanya ada. Semangat untuk kalian yang ingin berangkat ke Jepang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.